Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan ini merupakan bagian kedua dari seri cara jual beli saham. Pada bagian kedua ini kita akan belajar atau latihan menggunakan aplikasi Stockbit. Pada bagian pertama, di video sebelumnya kita belajar mengenal apa itu pasar saham. Bagaimana kita bisa membeli saham, yaitu dengan cara harus membuka akun saham di broker atau perusahaan broker yang bisa membuat kita nantinya membeli saham tersebut. Setelah kita membuka akun, tentunya kita harus mengisi dengan dana, lalu kita harus menyediakan atau membuat aplikasinya siap. Apakah itu dengan mendownload di handphone kita atau kita juga menggunakan komputer untuk membeli. Nah, setelah tiganya siap, baru kita bisa melakukan jual beli. Nah, di bagian akhir dari bagian 1 kemarin kita diberikan tips atau diingatkan bahwa jangan langsung untuk membeli saham beneran atau membuka akun saham beneran, tetapi latihan dulu supaya kita bisa familiar dulu, mengenal, sudah bisa menganalisa, bisa mencari saham yang bagus dan seterusnya, baru nanti kita memakai akun yang sungguhan dengan dana yang sungguhan. Nah, pada bagian 2 ini kita akan lebih membahas bagaimana kita bisa latihan menggunakan aplikasi Stockbit. Baik, ada 5 hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, akan kita ulang lagi bagaimana membuat daftar saham. Yang kedua, lalu kita akan mengenal informasi saham yang kita pilih, bagaimana apa aja informasinya yang tersedia yang bisa kita dapatkan, dan dengan menggunakan aplikasi Stockbit gimana kita bisa mendapatkan informasi itu. Yang ketiga, kita akan juga praktek secara teknikal bagaimana membeli saham yang ada di daftar kita. Lalu setelah itu kita juga akan praktek bagaimana menjual saham yang ada di dalam portfolio kita. Karena kalau sudah kita beli, tidak lagi ada di daftar saham kita, tetapi sudah masuk juga ke portfolio kita. Portfolio itu artinya saham-saham yang sudah kita beli. Yang kelima, tentu kita akan juga mengenalkan secara umum fasilitas apa aja yang ada di Stockbit. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam aplikasi Stockbit. Nah, kalau kita membuka aplikasi Stockbit di handphone, maka kita akan mendapatkan aplikasinya seperti ini. Ini buat yang sudah login. Kalau belum, silahkan login. Nanti akan masuk, lalu di bagian kiri bawah ini ada watchlist, lalu kita klik saja. Nah, di situ nanti akan muncul watchlist kita atau daftar saham kita. Kalau yang belum buat, nah cara buatnya gampang. Di situ ada create new, tinggal kita create. Nah, nanti kita create, nanti akan kita buat apa nama dari daftar saham kita. Kebetulan pada latihan ini kita buat namanya latihan jual beli saham. Oke, kalau sudah kita buat, nanti kita nanti akan jadi seperti ini. Nah, lalu kalau belum ada isinya, baru kita isi dengan daftar saham yang kita mau lihat atau kita monitor. Kebetulan di sini kita sudah isikan ada 6 saham ya. Saya kira cukup, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita bisa berlatih bagaimana nantinya memakai. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal pencet saja tombol tambah di sana, lalu kita bisa cari saham apa yang kita mau masukkan. Contoh saja, misalnya kita mau menambahkan saham Astra International yang simbolnya adalah ASII. Nah, kalau kita ketik ASI akan muncul Astra International, atau kita bisa ketik juga Astra International akan muncul. Lalu kita tinggal klik, maka tanda hijau centang di sana menunjukkan ini sudah ditambahkan dalam watchlist kita. Lalu kita kembali ke watchlist,
Nah, Astra International sudah muncul di sana. Nah, seandainya kita mau menghapus salah satu saham atau beberapa yang ada di daftar kita, bagaimana caranya? Itu tinggal kita geser saja ke kiri, misalnya saja kita tidak mau saham Bank Mandiri ada, kita geser ke kiri. Nah, itu muncul tanda delete atau hapus di sana, tinggal kita klik, maka saham Bank Mandiri akan terhapus dari daftar saham kita. Nah, semudah itu kita cara membuat daftar saham, sehingga langkah pertama sudah kita dapatkan. Nah, ini kalau kita memakai aplikasi Stockbit di handphone. Kalau memakai komputer tentu sama, tetapi di komputer karena layarnya lebar, informasinya lebih banyak ada di layar komputer. Saya akan tunjukkan kalau di layar komputer yang terlihat seperti apa. Nah, ini dia. Kita sudah juga buka, kita tinggal refresh saja. Tadi kita Bank Mandiri kita hapus ya. Kita tunggu sebentar, dia di refresh. Nah, ini kembali ke semua daftar yang ada. Kebetulan di sini daftarnya cukup banyak. Nah, kita kembali masuk lagi ke daftar. Namanya yang kita buat tadi adalah agak lambat. Latihan jual beli saham. Kita klik di sana. Nah, kita sudah muncul, daftarnya sama persis dengan yang ada di handphone ya. Tetapi di sini informasinya ada lebih, karena di sini ada informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan dari saham-saham tersebut, atau financial information ya, dari saham-saham tersebut. Nah, ya, dan ini kita bisa, kalau di komputer kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangkan informasi ini ya. Jadi enaknya kalau dipakai komputer, nanti kita bisa langsung mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan saham tersebut. Nah, baiklah, kita masuk ke hal yang kedua, yaitu mengenal informasi saham yang kita pilih. Kita mulai dulu dengan yang menggunakan handphone. Oke. Sesudah kita jadi daftar ini, seandainya misalkan kita mau mengenal lebih banyak ini informasi dari misalnya saham Bank BCA, tinggal kita klik saja di situ, lalu akan masuk ke saham Bank BCA itu sendiri. Lalu di sana kita akan melihat bagaimana grafiknya. Secara otomatis akan masuk cuman grafik sehari. Kalau kita mau melihat grafiknya secara 5 tahun, kita klik 5Y, maka akan muncul grafik 5 tahun. Kita akan lihat, grafiknya secara 5 tahun ke belakang BCA cukup naik, lalu jatuh, lalu naik, jatuh, dan ini sampai hari ini grafiknya BCA. Lalu di bawahnya itu ada tanda buy, artinya kalau kita mau membeli, kita bisa langsung pencet di situ ya. Kita tinggal mau membeli, kita pencet di situ. Lalu di bawahnya lagi ada berbagai informasi, mulai dari stream. Stream itu apa? Stream itu adalah kayak semacam forum ya. Di situ ada orang-orang yang memang juga melakukan diskusi terhadap bank, salah satunya adalah Bank BCA ini ya. Dia pakai orang-orang, jadi kita juga bisa mendapatkan informasi atau berbagi informasi dengan orang-orang di situ. Ada juga kategorinya di situ, misalkan ide, laporan, prediksi, chart atau insider ya. Jadi bisa dikategorikan diskusinya atau forumnya itu berdasarkan grup-grup yang ada di situ. Nah, setelah itu ada juga bagian news atau berita. Di sini tentu berisi berita-berita yang berkaitan dengan secara langsung atau tidak langsung Bank BCA ya. Di situ ada berita. Lalu berikutnya adalah key stat atau statistik kunci ya. Itu contohnya di situ ada misalnya net income atau pendapatan bersih. Lalu kalau kita lihat lagi ada revenue misalnya ya. Ada revenue, kita lihat ke bawah ya, misalkan ini ada net income. Net income ini banyak sekali informasinya. Ini banyak sekali tapi pelan-pelan kita belajarnya. Misalnya mulai dari revenue-nya,
lalu di situ juga ada valuasi, lalu juga ada informasi per share, lalu ada solvency, profitability atau profitabilitas, dividen pun juga ada misalnya ya, juga ada income statement dan seterusnya. Ini lengkap sekali informasinya. Lalu berikutnya misalnya kita mau lihat revenue, kita klik di revenue di situ. Nah, ini juga revenue, kita lihat ya hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, lalu berikutnya order book. Order book itu adalah berisi tentang history atau transaksi dari kemarin ya. Kalau kita bukanya pas hari aktif, ini juga berisi mungkin transaksi aktif ya. Jadi ada di situ bukanya berapa waktu hari itu misalnya, terus paling tinggi berapa, lalu ditutup low-nya berapa ya, low-nya berapa. Lalu di situ ada juga informasi lain seperti F-buy itu foreign buy atau asing beli, lalu juga ada asing jual dan seterusnya, banyak sekali informasinya. Dan ini informasi berapa sahamnya, lotnya, lalu bid itu yang mau beli, as itu yang mau jual ya, harganya, lalu ini lot berapa lot yang mau jual. Jadi kalau membaca di sini misalnya yang paling atas itu orang yang mau jual 10.907 lot itu di harga 27.875. Lalu orang yang mau menjual, tadi yang membeli ya, yang menjual di harga 27.975 itu cuma ada satu lot. Ketika penjual dan pembeli bertemu maka terjadi transaksi. Nah, oke, itu yang untuk order book. Kemudian finansial, kita bisa melihat laporan income statementnya. Misalnya di sini ini quarter by quarter ya, berarti triwulan by triwulan. Kalau kita mau melihat annual, kita bisa klik di sini juga. Nah, ini laporan tiap tahun. Kita lihat misalnya ini revenue-nya, net income dan net margin ya, contohnya. Lalu ke bawah kita bisa lihat juga balance sheet. Ini jangan nggak apa-apa istilah-istilahnya kita kenali dulu, memang harus kita lihat, harus kita pelajari pelan-pelan, tapi paling tidak kita bisa tahu dulu bahwa ini informasi yang akan kita pelajari satu persatu. Lalu yang terakhir juga ada corporate action. Biasanya kalau ada pembagian dividen tanggal berapa akan muncul di sini. Nah, ini pembagian dividen. Dividen itu apa? Dividen itu merupakan sebagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham atau pemegang saham. Lalu juga insider, ini biasanya kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi dengan saham itu, yang itu biasanya berkaitan kayak semacam orang dalam gitu ya, atau insight itu apa? Semacam informasi penting ya, yang biasanya kita perlu tahu. Biasanya ini member, nanti kalau member berbayar, atau kalau kita coba free ya, atau yang trial free, kita bisa mendapatkan informasi ini. Untuk profile tentunya kita bisa lihat Bank BCA ini profilnya bagaimana, lalu siapakah pemegang sahamnya di sana, lalu ada siapa direktur dan komisionernya, alamatnya, histori kapan dia itu pertama kali di listing dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan informasi dari saham tersebut. Nah, kembali lagi ke daftar. Nah, dengan cara mengklik kita mendapatkan informasi itu, segampang itu. Nah, itu bagian kedua, mengenal informasi saham yang kita pilih. Lalu kalau bagaimana menggunakan komputer, sama sebetulnya, cuma komputer layarnya lebih lebar, jadinya lebih enak kalau kita mau mengenal seperti ini misalnya. Tadi kalau kita klik BCA ya, tentu ini akan masuk ke dalam Bank BCA itu sendiri ya, seperti ini. Sama saja, tapi ini hanya menggunakan komputer. Biasanya dengan komputer lebih enak. Mungkin nanti kami sarankan kalau untuk
belajar lebih enak menggunakan komputer, tetapi melakukan transaksi di mana saja masih bisa menggunakan handphone. Nah, ini sama isinya ya tadi kayak news, keystat, finansial. Nah, di sini ada charts-nya ya, fund chart, dan ini informasinya lebih lengkap, tetapi dengan menggunakan handphone kita mendapatkan informasi yang agak terbatas. Oke. Itu yang kedua. Jadi kita bagaimana mengenal informasi saham yang kita pilih. Yang ketiga, kita akan mencoba membeli. Caranya bagaimana? Kita kembali ke aplikasi handphone lagi. Oke. Setelah kita amati, kita mengerti saham ini, saham-saham yang kita pilih ini, tentunya ini saham yang bagus. Nanti kita akan ada satu sesi sendiri bagaimana memilih saham yang bagus. Nah, kalau kita sudah mengamati, mempelajari, lalu kita tahu ini saatnya untuk beli, gimana caranya beli. Dengan aplikasi ini cukup gampang. Tinggal kita geser ke kanan, misalnya kita mau membeli Astra International, geser kanan, maka muncul tanda buy di sana. Kalau kita klik di sana, nah akan masuk ke dalam account kita. Nah, kebetulan misalnya kalau kita sudah punya akun yang demo, tinggal kita login. Kalau kita belum, kita register dulu, nanti kita dapat akun demo. Nah, akun demo itu kita pakai. Nah, misalkan kita demo virtual trading. Oh, nah ini kebetulan kita udah punya virtual account ya. Tinggal kita masuk ke virtual account. Nah, kebetulan di sini di virtual account ini sudah ada saham-saham yang dibeli ya. Tadi termasuk BCA itu kita udah beli di sini. Makanya di sini ada saham-saham yang dibeli dan di sini statusnya kelihatan bahwa sampai per hari ini portfolio itu ada 1 2 3 4 5 saham dan keuntungannya itu sekitar 0,76%. Dan modal yang diberikan kalau akun virtual ini 100 juta, maka ini keuntungannya 760.000 saat ini. Ini ada 5 saham ya. Nah, kalau kita mau beli, tadi misalnya kita mau nambah nih, kita mau nambah BCA nih misalnya. Nah, ini kita bisa beli atau bahkan kita jual yang ada. Kalau kita mau beli tentu tinggal kita buy ya. Nah, lalu di situ berapa jumlahnya? Misalnya kita mau beli satu lot saja. Nah, berarti kita butuh dana sekitar 2.800.000, maka kita order ya, kita tinggal klik order. Nah, ini akan ada konfirmasinya, stoknya BCA, harganya berapa, jumlahnya berapa, fee-nya berapa, lotnya cuma satu, lalu next. Oke, sekarang berarti ini dan selesai ya. Nah, ini akan ketika kita beli akan masuk dalam kotak atau bagian order. Dari situ ada kita lihat ada buy BCA, jumlahnya berapa, harganya berapa, tapi statusnya rejected. Kalau kita klik tadi akan muncul. Nah, statusnya rejected kenapa? Karena ini bukan hari biasa, hari jam pasar buka. Kalau hari jam pasar terbuka biasanya nanti akan kita lihat statusnya misalnya full match, artinya kita dapat ya, kita beli di harga itu kita dapat karena ada orang jual yang di harga itu, lalu sahamnya akan masuk ke portfolio kita. Nah, demikian juga ya kalau kita mau menjual, itu yang pertama ya, untuk membeli saham di dalam daftar pilihan. Lalu bagaimana yang kedua selanjutnya, yaitu menjual saham yang ada dalam portfolio. Oke, kembali lagi ke sini aplikasi. Jadi kalau di portfolio ini sudah ada saham ini, kita bisa melakukan penjualan ya. Misalnya, oh ternyata ini Bank BRI, saya udah untung ini, dan menurut analisa kita, menurut keyakinan kita ini banknya sudah harganya sudah bagus dan bakal mungkin akan turun, kita perlu jual dulu ya. Kita tinggal mau melakukan penjualan. Caranya gimana? Tinggal geser ke kanan. Nah, di situ akan muncul kode sell ya, tinggal kita klik sell. Nah, di situ kita punya 100 lot, lalu
harga harga yang di situ mau dijual kita di harga berapa gitu ya. Di situ apakah di harga 3.100 atau kita rubah. Nah, kalau kita lihat di order booknya ini, kita lihat sebelah kiri ini orang yang mau beli, sebelah kanan ini orang yang mau jual. Nah, kalau kita mau jual cepat, tentu kita harus tawarkan ke harga yang orang mau jual, mau beli. Jadi orang mau beli di harga 3.110. Maka kalau kita jual di harga 3.110, otomatis nanti akan langsung dapat, akan langsung terjual. Tapi kalau kita mau jual di harga di bawah ini, berarti kita harus ngantri di sebelah kiri ini, ngantri karena pembelinya cuman ada paling tinggi 3.100. Termasuk misalnya kita mau menjual barang ini ya di harga, oh sorry, maaf, kebalik. Jadi orang yang mau beli 3.100, berarti kita harus menjual di harga 3.100 supaya langsung terjual ya, langsung terjual. Nah, ini orang yang ngantri mau jual itu paling rendah di harga 3.110. Jadi ini masih ngantri dan belum ketemu. Kalau kita mau menjual langsung laku, kita menjual ke orang yang mau beli di harga 3.100 misalnya, pasti langsung laku. Oke, contohnya gitu. Dan misalkan kita mau jual 100 lembar semuanya yang kita punya, lalu kita tinggal pencet sell saja. Oke, jadi kita mau jual sahamnya Bank BRI, jumlahnya 100 lot, harganya 3.100, jadi totalnya nanti kita akan dapat 31 juta, fee-nya 77.500 dan ada keuntungan 5,64%. Tinggal pencet next dan selesai, dan itu akan masuk ke order. Nah, demikian juga karena ini bukan jam kerja atau bukan jam pasar buka, maka ketika kita jual, di situ kita lihat statusnya reject juga ya. Artinya karena pasarnya nggak buka, kita mau jual juga tidak ada orang yang mau beli, gitu, tidak bisa terjadi transaksi. Transaksi hanya terjadi ketika pasarnya buka, ada orang yang mau jual, ada orang mau beli, harganya cocok ya. Ini kita hanya praktek saja bagaimana jual dan beli. Kalau ternyata terjual, nanti berarti tadi kita untung ya untuk di BRI. Nah, itu gimana caranya kita menjual dan membeli. Kembali lagi ke daftar, cara menjual saham dan membeli. Nah, itu dia cara yang keempat yang kita pelajari dengan menggunakan aplikasi Stockbit ini. Yang berikutnya adalah mengenal dan menggunakan fasilitas Stockbit yang lain. Tadi kita sudah mengenal bagaimana mencari informasi saham yang kita pilih dari daftar pilihan tadi nomor 2, tapi kita akan melihat secara umum fasilitas apa yang ada di Stockbit secara cepat saja. Kita kembali lagi ke aplikasi Stockbit kita. Nah, sebelah kiri bawah itu ada watchlist, berarti ini daftar ya saham yang kita pilih tadi. Lalu kalau kita klik tadi, kita masuk ke saham itu dan informasinya yang ada di sana. Misalnya kayak tadi Astra International, misalkan kita klik di situ. Nah, ini informasi saham Astra International itu sendiri. Tinggal kita pencet. Tadi kita sudah bahas ya satu persatu. Kita pencet tombol back di sini. Nah, kembali lagi ke watchlist. Nah, kalau kita masuk ke sebelah kanan watchlist ini ada namanya stream. Stream ini artinya di sini forum, semacam community ya, orang-orang yang memposting, mendiskusi mengenai saham-saham ya. Kita bisa cari baik itu orangnya, baik itu sahamnya, baik itu ini ada trending dan seterusnya ya. Jadi kita bisa berdiskusi. Kalau kita mau misalkan mau cari orang yang membicarakan Bank BCA, tinggal kita ketik misalnya BBCA. Nah, ini akan muncul termasuk orang-orang yang ini BBCA muncul, ini membicarakan, mendiskusikan BBCA. Di sini kita bisa belajar juga dari orang-orang yang memang punya pintar di sini ya, punya informasi, punya ilmunya, kadang berbagi di sini, kita pun bisa belajar di sini. Nah, misalnya contoh di sini, ini BCA katanya jangka panjang modal 60%, 40% MDLN dan seterusnya ya. Maksud kita bahas ya. Ini contohnya stream. Nah, itu untuk stream ya. Lalu kita
ke kanan lagi ada fasilitas search, itu mencari. Nah ini termasuk misalnya, oh saya mau mencari saham tapi saya nggak tahu itu kodenya apa, oh sahamnya apa, misalnya kita mau mencari sahamnya, misalnya oh saya kemarin itu mendapatkan informasi untuk mencari informasi tentang sahamnya itu Carun Popan, itu pakan ternak itu gimana caranya, coba saya ketik di search, misalnya saya ketik di sana Carun, nah di sini akan muncul oh Carun Popan itu kodenya PIN, makanya kita bisa klik langsung di situ masuk ke sahamnya Cepin. Nah di situ informasi detailnya akan kita dapatkan ya. Untuk nah informasinya sama seperti yang kita dapatkan tadi ketika kita membuka dari saham daftar pilihan kita. Yang ke kanan lagi di sini ada fasilitas chat. Nah, biasanya kalau kita masuk ke dalam forum tadi nanti ada kita bisa komunikasi lewat chatting ya dengan orang-orang yang ada di sana. Lalu yang paling kanan lagi itu portfolio tadi yang kita sudah praktek. Kalau bisa kita sudah login akan ada oh ini hasil portfolio kita gimana, statusnya gimana. Nah itu fasilitas-fasilitas lain yang ada kalau kita menggunakan menu yang di bawah. Satu lagi ada menu di bagian atas kiri. Nah ini kalau kita lihat di sana ada summary-nya, itu account kita namanya apa, lalu kita punya balance virtualnya itu berapa, artinya uang virtual kita masih ada di sana. Lalu ke bawah juga ada menu-menunya. Nah kita bisa pakai menu-menu itu ya. Sampai ke bawah ini juga ada menu-menu tambahan ya, termasuk setting, rate, policy dan sebagainya. Nah itu saja menu-menu atau fitur yang ada di Stockbit ini. Jadi kita sudah belajar hari ini bagaimana membuat daftar saham, kita mengenal informasi saham itu sendiri ya. Tadi kita melakukan pembelian, lalu kita melakukan penjualan, dan juga kita mengenal fasilitas pakai Stockbit. Memang tidak langsung kita bisa, kini harus diulang-ulang untuk kita benar-benar memahami fasilitas itu. Pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru, yang penting kita mengerti. Nah kalau sudah mengerti benar cara menggunakan dan seterusnya, lalu bagaimana? Apakah langsung kita buka account? Jangan dulu. Ingat, ini saya ingatkan bahwa ini hanya belajar teknikal, artinya cara menggunakan aplikasinya. Ini belum cukup, karena apa? Karena kita belum benar-benar mengerti bagaimana misalnya kita memilih saham yang bagus, bagaimana saatnya kita membeli, lalu bagaimana saatnya kita menjual, lalu kita juga mengerti apa saja yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan saham itu bergerak misalnya. Oleh karena itu, sembari kita belajar teknikal cara menggunakan aplikasi, nanti kita akan belajar tentang teori-teorinya, yaitu tentang analisa fundamental, yaitu analisa yang biasa digunakan untuk memilih saham bagus, menentukan harga wajar, lalu menentukan harga jual atau target dan seterusnya. Juga kita akan belajar analisa teknikal, yaitu menggunakan chart-chart yang ada untuk melihat tren pergerakan harga, misalnya untuk menentukan waktu beli dan jual dan sebagainya. Dan juga akan mengenal analisa makro maupun mikro untuk mengenal faktor-faktor penggerak saham yang menggerakkan saham. Misalnya makro, kita lihat bagaimana suasana situasi global mempengaruhi saham itu sendiri. Faktor mikro, misalkan ada berita apa dari saham itu yang menyebabkan saham itu bisa bergerak dan seterusnya. Nah, setelah kita juga belajar hal yang sama, kita praktekkan dengan aplikasi itu, maka nanti itu akan lebih lengkap, baru kita nanti siap untuk membuka akun beneran. Tentu ini prosesnya tidak langsung instan, butuh waktu. Biasanya ada yang sampai 6 bulan, sampai ada yang setahun, mungkin yang cepat bisa 3 bulan. Ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi tidak usah buru-buru, kita harus bisa dulu belajar, baru nantinya
Nah, sudah bisa baru benar kita melakukan jual beli. Baik, itu saja hari ini. Di bagian yang kedua kita tadi belajar menggunakan aplikasi Stockbit. Ini hanya informasi sekilas, tentu ini tidak bisa menggantikan latihan ya, latihan yang harus kita latih terus menerus. Lama-lama kita menjadi familiar ya dengan aplikasi itu dan kita bisa gunakan. Apakah ini hanya salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan? Ya, ini hanya salah satu. Kita bisa menggunakan aplikasi yang lain dan seterusnya. Saya juga bukan promosi, tapi ini kebetulan di aplikasi ini dari kita belajar sampai kita akunnya nyambung, jadi gampang ya. Ada yang aplikasi hanya untuk belajar saja, analisa, tetapi akunnya harus terpisah. Nah, kebetulan yang di sini dua-duanya ada. Jadi itu saja, cukup panjang hari ini. Semoga informasi ini berguna dan terima kasih untuk dukungannya. Kalau ini berguna, berikan support dengan like video ini, atau yang belum subscribe dan juga bagikan. Dan kita akan bertemu kembali di video seri cara jual beli saham untuk membahas hal-hal yang lebih lagi seperti analisa yang kita sebutkan tadi, sebelum kita benar-benar nanti siap untuk melakukan jual beli saham. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.